Selamat datang di channel saya, channel Dr. Mancing. Nah, di channel ini saya akan membagikan video-video menarik tentang mancing dan juga tentang kesehatan sesuai dengan profesi saya sebagai dokter yang hobi mancing ya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial nih. Ada Dr. Sriati, dokter spesialis anak di Kota Bima. Halo, selamat malam dok. Halo juga, selamat malam. Saya pakai masker dulu dok ya. Nah, jadi ceritanya Dokter Sriati, dokter yang merawat pasien COVID-19 di Kota Bima. Nah, dalam perjalanan merawat pasien tersebut, beliau ternyata terkonfirmasi COVID-19 juga dan akhirnya dirawat di ruang isolasi. Atau cerita dong dok, bagaimana pengalaman dokter sebagai dokter yang merawat pasien COVID kemudian akhirnya tertular COVID juga sampai harus dirawat di ruang isolasi dok. Baik, terima kasih. Saya mulai ya, saya sebagai dokter yang merawat pasien COVID, tapi juga sebagai penyintas, jadi dua sisi ini ya. Betul, dok. Sebagai dokter mungkin kita sudah terpola ya step-stepnya, harus gimana, habis itu. Jadi habis megang pasien harus bagaimana? Iya, harus gitu. merawat pasien. Nah, dari awal sebenarnya saya sudah siap gitu, apapun kondisi yang terjadi ketika itu belum mengalami. Tetapi pada saat kita terkonfirmasi positif sebagai pasien COVID, itu tidak semudah seperti yang kita step-stepnya step itu yang kita sudah mau persiapkan gitu dok ya. Karena ya ternyata COVID ini memang cukup berbeda dengan penyakit lain karena nggak hanya masalah mengobati penyakitnya, tetapi ada hal-hal lain yang mempengaruhi pengobatannya. Dalam hal ini bagaimana memutus rantai penularan, makanya ada isolasi. Kemudian pandangan bagaimana menghadapi keluarga kita. Terus stigma masyarakat juga mungkin beda ya kalau terhadap orang yang terkonfirmasi positif, mungkin perasaan mereka terhadap kita juga beda. Nah, kadang itu yang kadang mungkin sebagai seorang dokter yang merawat kita kadang lupa gitu ketika menjalani, oh ternyata memang seperti itu gitu. Nah, sampai akhirnya dokter harus dirawat di ruang isolasi dok. Nah, bagaimana tipsnya dok supaya dokter kuat mental, supaya imun tetap terjaga? Ini kan masalah imun juga nih. Iya, betul sekali. Masalah imun untuk melawan COVID ini kan masalah imun juga, mental harus kuat. Nah, bagaimana tipsnya dok supaya masyarakat, kita berbagi nih supaya masyarakat tahu sehingga nanti mereka bisa menerapkan tips-tips itu dok. Iya, memang reaksi kita terhadap ketika diberitahu bahwa kita terkonfirmasi itu ada banyak macam ya kata teorinya. Ada yang denial, jadi dia menganggap saya nggak mungkin kena. Ada yang marah ya, oh nggak bener itu siapa kayak gitu. Atau ada yang itu salah gitu ya. Iya, kemudian ada yang ya berusaha menawar lah. Oke, saya kena COVID, tapi masih ada tapinya. Kemudian juga ada yang depresi. Dan yang terakhir tingkatan yang paling dianjurkan sebenarnya itu menerima acceptance ya. Seperti itu. Jadi penerimaan pasiennya ya, bahwa dia ya sudahlah saya jadi mekanisme coping ya kalau kita bilang ya, coping yang terbaik itu sebenarnya adalah dalam hal ini itu menerima. Dengan menerima Anda bisa secara imun lebih kuat, kemudian bisa memikirkan secara jernih harus ngapain, step-stepnya, harus apa yang harus dipersiapkan. Di ruang isolasi bisa ngapain aja dok? Oh iya, banyak sih sebenarnya. Ya itu tadi, kalau kita dari awal denial ya susah ya. Ke belakangnya. Tapi kalau dari awal kita menerima ini suatu ya, mau kamu kenyataan itu kamu terkonfirmasi, sudah ada datanya. Yang terbaik adalah kita menerima. Terus saat isolasi mau ngapain? 14 hari. Kalau kita 14 hari ya? tidak berusaha mengalihkannya ke hal yang positif, copingnya jalan bagus ke hal positif yang susah. Nah, kalau saya kemarin ya kebetulan juga ya banyak dukungan dari teman-teman, ada yang mau berbagi tips. Nah, selama isolasi itu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama ya, kalau saya sebagai dokter mungkin selama ini ya susah ya istirahat. Karena selama ini aktivitas kan rutin. Ada saya dikasih waktu ternyata dari Yang Maha Kuasa untuk
beristirahat, ya. memulihkan diri. Jadi hikmahnya di situ dok ya. Ya. Jadi bisa mengambil waktu untuk beristirahat gitu dok ya. Betul sekali. Kemudian yang kedua, selama isolasi itu sebenarnya kalau secara medis juga, kalau kita masih bisa mobile, mau gejala ringan hingga sedang, jangan hanya berbaring di tempat tidur. Ada beberapa gerakannya sebenarnya itu juga tips dari teman-teman terapedi. Yang bisa dikerjakan di dalam ya, ruang ada isolasi videonya itu. sih, tapi ya nantilah itu bisa di-share videonya. Kemudian juga kita alihkan selama di isolasi, kita bisa sambil mengerjakan yang lain. Ya, Artinya kita di membaca. isolasi itu tidak hanya diam, duduk, Tidak. nunggu makanan datang, nunggu obat datang, itu enggak dok ya. Kita bisa beraktivitas. Betul sekali. Usahakan selalu ada aktivitas, justru harus ada aktivitas, karena kalau kita aktivitas bisa melupakan, bisa melupakan, bisa malah menghasilkan sesuatu yang positif. Saya kemarin itu malah sering ikut-ikut webinar, emang udah prepare kayak Justru malah sering ikut webinar dok ya. belajar, yang Belajar. ada waktu lebih Betul. dekat kepada Tuhan, Ya. baca Quran, kemudian membaca buku, teman-teman mengirimkan buku, kemudian saya bisa ikut pelatihan online ya. Justru Gitu. malah Malah akhirnya tahu-tahu kok udah selesai ya bisa isolasi. melakukan hal-hal yang baru, Iya. sehingga bisa melupakan bahwa Iya. terserang Gitu. terinfeksi COVID, dan akhirnya dalam waktu yang sudah berjalan akhirnya udah selesai nih, gitu ya. Gitu. Oke. Nah gini dok, jadi bagi tips lagi dong dok, kan dokter selama ini dirawat di ruang isolasi, ada nggak pesan-pesan dokter ke keluarga dokter nih? Keluarga lain juga, Iya, keluarga lain juga, anggota keluarga yang ya. masih positif. Bagaimana mereka harus berlaku, bagaimana mereka harus bersikap dalam mensikapi keluarganya yang terkonfirmasi positif gitu. Iya, ketika kita terkonfirmasi, yang terbaik itu terbuka dengan keluarga, karena dengan begitu kita melindungi keluarga kita. Jangan malah tertutup, sebaiknya anggota keluarga diberitahu. Lalu ke anggota keluarga ini gimana menghadapi kita. Nah, memang susah ya, stigma tuh. Kadang dari bahasa tubuh pun ya udah ada yang takut. Sebenarnya ya dalam pandangan kita yang paham, bukan sih sebenarnya ingin menjauhi atau gimana, tapi memang karena reaksi takutnya ya, takut tertular dan sebagainya. Tapi itu dengan bahasa tubuh yang begitu pun sebenarnya membuat kita sedikit down ya. Jadi kalau ada, mestinya seperti apa nih dok? Kalau ada keluarga yang seperti itu, dukung dia, ya, sediakan kalau bisa tetap mengirimkan doa, tips-tips, kemudian dukung dia, disediakan makanan. Jadi memang sih isolasi, kalau misalnya ada yang isolasi mandiri di rumah pun itu diusahakan sudah ada syaratnya kan, ruangan yang sebagainya yang harusnya memang dia di dalam. Nah kan nggak mungkin dia keluar memasak makanan sendiri kalau ada. Nah itu segala sesuatunya memang dia harus disediakan. Jadi artinya keluarga harus support ya, support dengan tetap mungkin menjaga, dengan tetap mempergunakan protokol kesehatan, tetap harus jaga jarak, tetap pakai masker gitu dok ya. Betul sekali. Terus misalnya makanan atau sisa makanan atau bekas piring, misalnya dia isolasi mandiri, bekas piring dipakai atau bekas makanan dipakai, dibersihkan dengan baik, itu mungkin dok ya. Iya, langsung bisanya itu memang ada wadah khusus yang harus disiapkan, dan itu memang dikomunikasikan. Kita akan tugas kesehatan, bagaimana melakukannya. Kalau memang tidak bisa, tidak ada anggota keluarga yang tidak bisa, lebih baik ya diisolasi di tempat yang disediakan yang memang sudah terstandar oleh pemerintah. Memang isolasi mandiri juga tidak gampang. Tidak gampang dok ya. Harus ada syarat yang terpenuhi dan diketahui oleh lingkungan sekitarnya, karena itu juga lingkungan ini juga penting. Saya pun saya petugas kesehatan itu kok nggak bawa ke rumah sakit, itu ada anggota masyarakat yang bertanya, apakah keluarga udah diperiksa, karena kan orang tua saya ada yang sholat di masjid, itu rentetannya panjang betul, gitu. karena mereka yang lain juga berkontak akhirnya kan, kontak dengan dokternya dengan keluarga dengan masyarakat yang lain kan. Ketika reaksi masyarakat seperti itu pun kita juga harus memahami secara rasional, yang nggak usah baper kitanya. Ya wajar ya takut, dan itu kan implikasinya nanti ke yang lain-lain. Sudahlah, nggak apa-apa. Tinggal edukasinya yang baik. Iya gitu. Nah oke dok, ini pertanyaan terakhir dok ya, masalah COVID ini.
Jadi ada tips nggak dari dokter nih? Misal ada satu keluarga yang dirawat di di ruang isolasi, kemudian misalnya anaknya dia tidak terkonfirm harus dirawat di Tetap rumah, atau satu terpisah. keluarga dia misalnya rawat di rumah, dia tidak bisa keluar rumah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada tips untuk Iya. warga di sana atau para aparat-aparat di desa tersebut? Iya. Ya, peran atau masyarakat ini penting ya, karena masalah COVID ini bukan hanya masalah penyakitnya, tapi memutus rantai penularan itu dan masalah tambahan sosialnya itu. Nah, kalau ada satu keluarga yang kebetulan semua terkonfirm dan isolasi mandiri di situ, ya otomatis langsung dia ditutup rumahnya, ditulis tidak boleh ada yang bertamu. Kemudian ya karena dia nggak bisa aktivitas keluar, mungkin di support ya keluarga-keluarga yang lain. Ada saya lihat beberapa di kota-kota besar itu mengirimkan makanan digantung di itunya, nanti kalau udah pergi tinggal tulis saja sih, langsung diambil. Jangan malah dikucilkan yang saya khawatirkan kan gitu, saya takut tertular nih, kita kucilkan malah diusir gitu kan. Itu sebenarnya saya sendiri merasakan adanya ucapan, apalagi kiriman barang itu memberi dukungan moral, memberi semangat lah aktivitasnya. Kemudian juga yang sering terjadi, kebetulan saya ini kan dokter anak ya, jadi ada bapak ibu terkonfirmasi harus dirawat, dia punya anak di rumah. Anak di rumah ini siapa yang ngurusin? Kalau keluarga itu dekat, mungkin di Bima sih nggak terlalu, tapi kok perantau, nggak punya sanak saudara, nah situlah perannya ketua RT, RW-nya ya. Ada memang kalau di Jakarta kalau nggak salah itu ada memang di dalam RW itu yang bagian sosialnya itu yang akhirnya mengurusi itu seperti itu besar. Iya, karena ya kita mau melalui survive COVID ini memang tidak bisa sendiri saja. Semua memang harus berperanan sih, itu pesan saya. Itu dari pasiennya, dokternya, lingkungan, keluarga, semua bisa asalkan kita taat protokol. Melakukan sesuai anjuran dari pemerintah, dari dokter yang merawat, komunikasi yang baik, kemudian planning yang jalan dengan baik, insya Allah itu membuat proses penyembuhan itu lebih baik ketimbang kita segininya maunya begini, berjalan sendiri gitu kan? Ya susah gitu, makin memperburuk keadaan. Ya. Oke, demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Suryati, dokter spesialis anak. Semoga apa yang saya bicarakan, apa yang kami bahas memberi manfaat kepada kita semua. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap taati protokol kesehatan, jaga jarak, tetap di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, pakai masker, rajin cuci tangan. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dokter Mancing, mantap boy. Mantap boy. Dadah.